belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Semoga cepat diberikan kesembuhan sehingga dapat berkumpul kembali dengan kita di sekolah, ya. Amin ya robbal alamin. Baik, kalian perasaannya bagaimana hari ini? Bahagia tidak? Bahagia. Senang tidak? Senang. Semangat tidak? Semangat. Hari ini kita akan belajar. Nah, modal utama kita dalam belajar, kalian harus bahagia terlebih dahulu, ya. Itu modal kita agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, biar kalian tambah semangat belajarnya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Oke, semuanya boleh berdiri. Oke, kita akan melakukan ice breaking tepuk semangat. Oke, bisa dimulai? Bisa. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Man. Aha aha. Man. Aha aha. Semangat. Oke, boleh duduk lagi. Gimana? Semangat gak belajarnya? Semangat. Nah, sebelum kalian melaksanakan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu, ya. Oke, boleh berdiri lagi, ya. Boleh berdiri lagi. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ya, baik. Silakan duduk kembali, ya. Coba Ibu mau tanya, Garuda Pancasila itu sebagai apa sih di Indonesia? Sebagai lambang negara siapa? Lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia, betul sekali, bahwa
Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Nah, di dalam Garuda sendiri ada 5 simbol. Ya, apa saja simbolnya? Bisa disebutkan? Yang pertama? Bintang. Yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Yang keempat? Ya, yang kelima? Berikut ya adalah simbol-simbol Pancasila yang ada di dada Garuda. Ya, betul sekali. Nah, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, hari ini kita akan belajar bagaimana mengamalkan ya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Ibu akan mengingat-ingat kembali materi sebelumnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu apa sih artinya? Apa coba? Ada yang masih ingat tidak materi yang kemarin? Boleh dibuka bukunya, silakan. Silakan ya, dibuka bukunya. Kita ingat-ingat kembali materi apa? Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan. Nah, jadi materi mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu ada di buku halaman 18. Silakan kalian buka bukunya ya. Baik, coba ada tidak yang bisa menyebutkan apa sih Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa? Itu artinya tentang apa? Deva, silakan. Memiliki arti bahwa Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk arah perilaku bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Iya, betul sekali, bagus sekali Deva. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu, Pancasila itu sebagai pandangan atau petunjuk arah perilaku bagaimana kita sebagai warga negara berperilaku ya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu, jadi Pancasila itu sebagai pandangan kita, sebagai pedoman kita. Bagaimana sih cara kita berperilaku di masyarakat, cara kita berperilaku tuh yang sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Baik, setelah materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau dong tanya sama kalian, apa saja contoh penerapan sila pertama di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari. Boleh di rumah, boleh di masyarakat, boleh di lingkungan keluarga. Ayo, acungkan tangannya. Contoh penerapan sila pertama di kehidupan kita sehari-hari. Ayo. Tadi sebelum belajar kita melaksanakan apa ya? Berdoa. Iya, itu juga merupakan salah satu contoh sila pertama Pancasila, yaitu berdoa sebelum dan setelah belajar. Itu juga merupakan contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Kalian kalau di rumah suka melaksanakan ibadah apa? Salat apa? Iya, betul. Itu juga merupakan contoh kalian melaksanakan sila ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul sekali. Ada lagi yang bisa masih memberikan contoh lainnya? Iya, menghargai perbedaan agama ya. Karena di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Agama apa saja? Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Hindu
negara Indonesia yang baik, kita harus saling menghargai perbedaan agama. Kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Ya, kita harus memberikan kebebasan kepada orang lain dalam beragama. Kemudian kita tidak boleh menistakan agama orang lain. Dalam artian kita tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Ya, kita harus saling menghargai. Karena pada dasarnya kita semua itu menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, berikut adalah contoh-contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan kita akan menonton sebuah video tentang toleransi beragama. Ya, kalian silakan simak baik-baik videonya. Apa saja hal penting yang ada di video tersebut, kalian boleh tulis di buku kalian masing-masing. Oke? Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Oke. Ibu putar ya videonya. Silakan kalian siapkan catatannya beserta pulpennya. Ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang penting yang bisa kalian petik dari video tersebut. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, kita putar ya videonya. Kalian simak baik-baik. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Dra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra, nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya.
Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Baik, udah selesai ya videonya? Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja diskusi kelompok. Nah, karena kalian sudah duduk dengan kelompok kalian masing-masing, jadi Ibu tinggal membagikan saja ya lembar kerja diskusi kelompoknya. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan kalian tentang video tersebut? Nah, bisa kalian ceritakan bagaimana isi dari video tersebut, kemudian kalian berikan tanggapan ya tentang cerita yang ada dalam video tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana contoh sikap kalian, bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama ya yang ada di lingkungan tinggal kalian. Oke, paham ya tugasnya? Paham. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerja diskusi kelompok, perwakilan satu orang dari satu kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Oke? Dan teman-teman yang lain akan memberikan tanggapan. Tanggapan tersebut bisa kalian tulis di kotak ini ya. Sampai sini ada yang paham? Sampai sini sudah paham belum tugas yang Ibu berikan? Paham ya? Oke, kalau kalian sudah paham, Ibu akan membagikan.
membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan Deva bacakan. Toleransi beragama sangat penting dalam kehidupan kita. Tadi dulu. Pertanyaannya apa Deva tadi? Apa tanggapan kalian terhadap video tersebut? Oke, tanggapan Deva apa? Toleransi beragama sangat penting dalam kehidupan kita dan lingkungan hidup, seperti di sekolah, rumah, dan lain-lainnya. Seperti di video, kita berbeda-beda agama tetapi tetap hidup rukun. Iya, betul sekali ya. Biarpun kita berbeda-beda agama, tetapi kita tetap harus hidup dengan rukun. Kemudian nomor 2. Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan penamalan sila terutama di lingkungan tempat tinggal. Iya. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain di lingkungan rumah maupun di sekolah. Menghormati perbedaan keyakinan agar hidup. Iya, betul sekali. Bagus sekali ya jawaban dari kelompok Deva. Bisa berikan tepuk tangan. Ya, silakan kembali dulu Deva. Ya, silakan dari kelompok lainnya boleh maju ke depan. Ayo. Silakan deh, bacakan hasil diskusi kelompoknya. Yang keras sayang suaranya. Berbeda agama tapi tetap rukun. Di Indonesia ada agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber juga kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Sekarang jawaban nomor 2-nya apa nih? Contoh? Perbedaan agama dan keyakinan, Iya. memaksakan keyakinan atau agama kepada orang lain, Betul. membina kerukunan hidup antar rakyat, menghargai dan menghormati hari jiwa besar keagamaan teman yang berbeda agama, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman, berdoa mengucapkan syukur setiap hari, tidak Tidak mendiskriminasi agama lain. Betul sekali. Bagus sekali ya jawaban dari kelompoknya Alia. Boleh berikan tepuk tangan. Ya, ayo selanjutnya dari kelompok Alvina, silakan akan memberikan hasil diskusinya. Ya, baik. Nomor 2 jawabannya apa nih? Iya, betul sekali. Hebat sekali ya jawaban dari kelompoknya Alvina. Bisa berikan tepuk tangan. Kelompok 5, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Nenek, silakan maju ke depan. Bacakan hasil diskusi kelompoknya. Nomor 2-nya apa? Iya, bertoleransi. Kemudian? Iya. Iya, betul sekali. Bagus ya jawaban dari kelompoknya Dina. Bisa berikan tepuk tangan. Oke. Ya. Ibu sangat bangga dengan kalian ya, karena jawaban kalian itu benar-benar benar-benar membuat ibu bangga. Berarti kalian sudah bisa menanggapi cerita dari video tersebut. Kemudian kalian bisa memberikan contoh bagaimana menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekitar kita ya. Jadi ibaratkan kita itu sebagai pelangi ya. Pelangi biarpun berbeda-beda warna, ketika pelangi menjadi satu warnanya akan terlihat indah. Begitu juga dengan kita.
APD-nya. Ini dikerjakan secara mandiri, ya. Jadi dikerjakan secara perorangan. Baik. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Belum. Baik. Ya. Iya. Silakan ya diisi yang belumnya. Nah, kalau mau terima udah selesai belum? Belum. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan ya hasil jawaban kalian. Silakan dikumpulkan ke depan.
tapi bisa kalian terapkan juga di lingkungan kalian masing-masing. Bisa kalian terapkan? Bisa ya. Tunjukkan bahwa kita itu merupakan warga negara Indonesia yang baik, yang bisa menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup dengan doa. Deva, silakan tutup dengan doa. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai.